Nah, sekarang yang jadi perhatian kita tuh lebih ke saham-saham yang berkaitan dengan EBT, energi baru terbarukan, dan juga berkaitan dengan bursa karbon. Udah pernah dibahas di Cuantastik beberapa waktu yang lalu. Buat kalian yang pengen nyimak lagi, nih aku kasih lihat di sini di Mtrade tuh tempatnya di education. Cari aja di sini bursa karbon. Ini ada Cuantastik tentang bursa karbon. Jadi kita udah dari kapan ya itu bikin Cuantastik tentang bursa karbon tuh udah sekitaran 1 bulan yang lalu, sebelum saham-saham EBT ini naik gitu. Jadi kalau kalian ngikutin Mtrade, edukasinya juga diikutin, pasti ngerti kenapa kita rekom beberapa saham yang temanya renewable energy gitu. Dan udah ngehold lumayan lama. Perdagangan perdana di bursa karbon itu akan dimulai tanggal 26 September 2023. Ya, jadi OJK ini udah menyiapkan semua aspek dari hulu ke hilir seperti penyiapan unit karbon sampai dengan kegiatan administratif kayak registrasi, verifikasi, dan sertifikasinya. Nah, apa sih bursa karbon itu? Bursa karbon ini adalah sebuah sistem pasar di mana dia tuh ngatur perdagangan hak buat mengeluarkan gas rumah kaca. Nah, terutama karbon dioksida atau CO2. Bursa karbon ini didasarkan pada prinsip polluter pays, yaitu siapa yang mencemari dia yang harus bayar. Siapa yang jadi penjual, siapa yang jadi pembelinya. Jadi kalau yang menjual tuh diantaranya seperti PGEO kayak gitu ya. Jadi yang memanfaatkan panas bumi, perusahaan-perusahaan seperti itu bisa gitu. Dan kemudian yang membeli biasanya adalah perusahaan-perusahaan batu bara yang membeli bursa karbon ini di sini ya. Jadi izin untuk dia bisa mengeluarkan polusi, sebenarnya itu ya. Jadi itu yang dibeli kalau untuk saya cari bahasa gampangnya. Jadi tujuannya adalah untuk mengurangi polusi pastinya. Nah, yang bakalan diuntungkan siapa? Pastinya perusahaan-perusahaan yang bisa menjual itu, yang punya sertifikat tersebut, dan kemudian juga selain itu yang diuntungkan pastinya juga bursa. Apa aja emiten yang dapat katalis positif dari bursa karbon ini? Mari kita lihat PGEO ya. PGEO ini aku udah bahas dari Jumat kemarin, juga aku udah bahas tentang saham-saham EBT. Nah, ini Mtrade ada beli di bawah di sini untuk jangka pendek dan jangka menengah. Buat PGEO-nya kita coba lihat di sini. Tadi kita udah jual untuk jangka pendeknya cuan 22 sampai 32%. Untuk jangka menengahnya kita coba cek PGEO, ini kita masih ngehold cuan 20 sampai 30%. Jangka menengahnya kita sempat masuk lebih awal waktu itu. Terus perhatikan di sini kenapa yang jangka pendek tadi kita jual, ini di sini ekornya lumayan tinggi gitu. Jadi tadi sempat naik lumayan signifikan terus turun. Jadi ekornya lumayan panjang di sini. Yang menarik dari PGEO ini dia memiliki sumber daya geotermal tuh paling banyak gitu. Nah, selain PGEO yang punya sumber daya geotermal itu ada BRPT dan juga Medco. Kita lihat ya, tapi yang langsung punya paling banyak tuh si PGEO ini. Makanya tidak heran PGEO ini kemarin juga diburu oleh investor. Pas ada retracement, kita memilih untuk masuk gitu. PGEO ini secara fundamental gimana? Dia punya prospek jangka panjang yang lumayan kuat ya. Dia didukung oleh operasional dan juga neracanya yang bagus. Perusahaan atau si PGEO ini dia lagi menargetkan kapasitas IGW dalam 2 tahun itu nambah kapasitas 340 MW jadi 672 MW gitu saat ini gitu ya. Jadi targetnya lumayan bagus dan dia mau akuisisi pembangkit listrik tenaga panas bumi PT Sorik Marapi Geothermal Power gitu. Jadi PLTP ini merupakan salah satu proyek panas bumi yang terbesar yang sedang dikembangkan di Indonesia dengan potensi 240 MW. Pesaingnya yang baru mau IPO yaitu Brand, anak usahanya BRPT. Ya, jadi Brand itu anak usahanya dari BRPT. Ditawarkan pada rentang EV to EBITDA-nya 16-18 kali. Sebagai catatan, PGEO saat ini at current price EV to EBITDA-nya tuh masih 12 kali. Jadi valuasinya masih lebih murah PGEO. Gitu. Jadi 25-33% masih lebih murah dari Brand yang bakalan IPO. Dan masih lebih murah daripada average geothermal global EV to EBITDA-nya di angka 24 kali. Jadi untuk PGEO ini memang secara fundamental menarik. Kalau ada retracement mungkin
bisa di trade sedikit. Yang berikutnya kita mau review BRPT. BRPT ini udah agak tinggi ya, jadi BRPT ini melalui anak usahanya Star Energy. Dia tuh ada geothermal juga, ada output geothermal. Pendapatan dari listrik menyumbang sekitaran 9,3% ke pendapatan BRPT di first half 2023. Mtrade tinggal ngehold aja buat BRPT-nya, cuman sekitaran 70% ya. Jadi waktu breakout di sini kita ngehold, dia jadi salah satu multi bagger kita. Nah, kalau untuk BRPT ini dari Agustus sampai September sekarang, ini sekitaran 1 bulan udah 70%. Kalau masih naik terus kayak gini, kemungkinan di Oktober bisa jadi multi bagger kita yang kesekian, mungkin ke tahun ini keempat kali ya, ketiga atau keempat gitu. Masih mau bahas yang berkaitan dengan bursa karbon, karena meskipun udah naik tinggi, dan kenapa sekarang aku masih bahas lagi saham-saham seperti ini, karena pantas banget ditungguin retracement-nya gitu. Jadi KIN ini kita juga udah bahas lumayan lama loh, dari pas workshop kemarin awal September itu kita juga udah bahas. Jadi kenapa aku masih mau bahas? Karena trennya masih bagus dan pantas ditungguin retracement-nya. Nah, jadi kalau aku bahas saham yang udah naik gini, jangan bete. Ini KIN aku udah bahas beberapa kali juga kalau ngikutin live IG aku last week Kamis. Hari ini breakout, sebenarnya aku agak-agak pesimis dengan KIN dan ARKO karena waktu itu liquidity-nya sempat agak-agak kurang oke. Nah, terus hari ini breakout, dia akan naik 1-2 hari ke depan tuh akan naik bisa sampai ke 1100. Tinggal ngehold aja ya. Mtrade juga udah beli di sini, udah rekom di sini. Kalau mau yang real time, join Mtrade aja. Terus kapan retracement-nya? Perkiraan pekan depan. Jadi ini this week akan naik gini dulu, next week bisa agak-agak turun. Ya, jadi untuk yang swing trader mungkin akan profit taking beberapa hari, 2 atau 3 hari lagi, ngikutin aja Mtrade real time. Habis itu akan ada retracement lagi, kemungkinan sekitaran 950 atau 955. Wah, kalau gitu sama-sama di 955, 950 beli sekarang aja dong, daripada nungguin naik terus nungguin retracement-nya lagi. Boleh kalau mau ngejar harga di sini, tapi jangan banyak-banyak ya. Aku bukan tipe orang yang beli saham dia udah breakout hari kedua gitu. Jadi breakout hari pertama masih nggak apa-apa. Kalau udah breakout hari kedua, aku lebih baik tunggu retracement-nya. Jika nanti terjadi dia naik terus malah nggak ada retracement kayak ini, gimana? Ya udah, nggak apa-apa, biarin aja dia naik terus, kan masih ada saham yang lain. Sekarang aku mau bahas ARKO. Ini juga jadi salah satu watchlist kita setelah kemarin kita workshop super trader. Kita udah bikin live trade, ini jadi salah satu watchlist kita banget. Dan saya sempat agak pesimis dengan saham-saham ini, ARKO dan KIN kemarin, sehingga kita nggak mau sebut sering-sering karena faktor likuiditas. Saham yang likuiditasnya tidak terlalu besar biasanya akan cenderung, kalau terlalu sering disebut dia akan jatuh. Jadi kita biarkan aja, kita mentionnya beberapa saham, harus diversifikasi, jadi nggak cuma satu saham doang. Dan ini jalan ARKO-nya kemungkinan akan bisa sampai sekitaran 840 bahkan 860 dalam beberapa hari lagi. Dan retracement sama seperti KIN tadi, bisa sampai level 800 setelah itu. Jadi pattern-nya kira-kira bakalan begini. Pertanyaannya, wah kalau gitu dibeli aja nih breakout hari kedua kalau memang masih bisa naik. Iya, saya sih bukan tipe yang beli breakout di hari yang kedua. Jadi saya lebih memilih untuk nunggu pas retracement meskipun dia sudah naik dan angka retracement-nya sama dengan angka sekarang. Jadi saya sangat memvalue atau menghormati pattern, bukan sekedar numbers. Jadi kita sangat menghormati, memperhatikan pattern. Kalau investor menghormati valuasi, kita menghormati pattern. Kenapa? Karena pattern ini sebenarnya menunjukkan psikologi. Nah, jadi kalau misalkan kamu beli di hari yang kedua, kamu kan cuman dapat, misalkan nih ya, besok belinya di 790 atau 800. Kamu akan dapat upside-nya tuh cuman dikit doang, mungkin sampai 835. Tapi jika dia udah naik dan retrace lagi di angka yang sama kamu beli, ini dia upside-nya potensinya akan bisa lebih besar gitu. Karena pattern-nya, jika kamu beli sekarang di angka segini, misalkan besok naik ya, beli di angka segini, ini upside-nya cuman dikit aja. Tapi jika nunggu retracement di sini, ini upside-nya akan semakin besar. Kenapa?
Karena di sini orang-orang yang kalau kamu beli di 800-an, nunggu di breakout kedua baru beli di sini, ini tuh posisinya orang-orang udah pada cuan semua. Jadi di sini psikologisnya di atas terjadi profit taking. Nah, tapi ketika kamu belinya pas terjadi retracement di bawah di sini, ini psikologinya gimana? Psikologinya si short term player, swing trader, scalper itu udah buang barang. Sehingga yang mau ngehold di sini tuh masih orang-orang yang dia fokusnya untuk jangka menengah dan panjang. Intinya ini udah ngebuang muatan dikit, dan ini sisa orang-orang yang memang mau hold untuk jangka menengah panjang. Jadi di sini power untuk naiknya atau buy-nya tuh lebih besar. Intinya kalau aku mau summary, kenapa aku nggak mau beli di breakout hari kedua, kecuali pattern-nya tuh cakep banget dari sideways panjang breakout-nya. Aku telat beli di breakout hari kedua. Jika sideways-nya panjang banget, oke. Tapi kalau kayak gini, ini sideways-nya cuman dikit, kecil, dan dia breakout hari kedua, rawan banget profit taking. Ya itu Arko dan Kin ya. Jadi ini buat swing trader mungkin udah telat, tapi buat yang jangka menengah, dua ini kemungkinan bisa menjadi kandidat dari multi bagger kita juga. Jadi Arko dan Kin ini ada diversifikasi EBT atau energi baru terbarukan di pembangkit listrik tenaga air dan pembangkit listrik mini hydro. Aku udah mention di Kamis kemarin. Aku mau mention lagi untuk Medco, udah naik kencang banget, tapi masih sangat layak untuk dipantau retracement-nya. Justru aku nih ngasih tahu kalian potensi retracement itu untuk antisipasi ke depan. Bukan berarti wah dikasih tahu saham yang udah telat-telat. Memang M-Trade udah masuk, makanya kalau nggak mau telat masuk M-Trade.